Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, semangat, dan kemudahan kepada kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan di bulan yang mulia. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, kalamullah, bukan makhluk. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelas bagi manusia. Jika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka itu artinya hendaknya kita bersemangat di dalam mempelajari Al-Quran, merenungi Al-Quran, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat penawar bagi hati yang sakit, pelembut bagi hati yang keras. Oleh karenanya, sangat penting bagi kita di bulan Ramadan ini untuk tadabburul Quran, merenungi Al-Quran, menghayati Al-Quran. Karena inilah tujuan inti kenapa Allah menurunkan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad. Supaya apa? Supaya mereka merenungi ayat-ayatnya. Dan supaya orang-orang yang cerdas mengambil pelajaran darinya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang tidak merenungi dan menghayati Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha." Kenapa mereka tidak merenungi Al-Quran? Ataukah hati mereka telah terkunci mati? Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungi Al-Quran sangat penting bagi perbaikan hati kita. Dengan merenungi Al-Quran, pertama jelas kita akan mendapatkan pahala. Ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Bahkan dengan kita membaca Al-Qur'an saja, kata Nabi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin asyru amsaliyah." Siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Ya, baru satu huruf tuh. Bagaimana dengan kalau satu juz? Bagaimana kalau kita bisa khatam 30 juz? Apalagi kalau kita sampai bisa memahami tafsirnya, memahami artinya. Yang kedua, dengan kita merenungi Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan keimanan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati hamba-hambanya yang beriman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, bertambah iman mereka. Ya. Yang ketiga, dengan kita merenungi Al-Quran, maka Allah SWT akan melembutkan hati kita. Hati kita hati yang keras. Hati kita hati yang membeku. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, maka Allah SWT akan melembutkan hati kita. Allah berfirman, "Walau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andaikan kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, kau akan lihat gunung tersebut pecah. Itu gunung yang begitu keras. Apakah hati kita lebih keras daripada gunung? Ya. Wallahi, ma'asyiral muslimin, andaikan kita membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, dan terus-terus membaca Al-Quran, Allah akan lembutkan hati kita. Allah akan bersihkan dari noda-noda dan kotoran-kotoran. Kata sahabat Utsman bin Affan, "Wallahi, lau tahurat qulubukum ma syabi'at an kalami rabbikum."
Wallahi seandainya hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah merasa kenyang, merasa puas dari membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, dengan kita membaca Al-Qur'an juga, yang keempat faedahnya adalah kita akan merasakan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan yang jarang dirasakan oleh banyak orang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati ini akan tenang. Dan sebaik-baik zikir yaitu membaca Al-Quran. Tidak ada yang bisa menguatkan hati kita, menenangkan hati kita melebihi dari membaca Al-Quran dan merenungi Al-Quran. Maka saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudari sekalian, ya, terutama sekarang kita di bulan Ramadan, mari kita fokus untuk membersihkan hati kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan menelaah artinya, terjemahannya. Dengan membuka kitab-kitab tafsir ya, yang menjelaskan tentang Al-Quran. Kita renungi, kita pilih waktu-waktu yang hening ya, untuk membaca Al-Quran. Ya, fokuskan pikiran kita membaca Al-Quran dan merenungi Al-Quran dengan tadabbur. Di situ kita akan merasakan kelezatan iman, kita akan merasakan ketenangan dan ketentraman. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hati kita dan penentram hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk mengisi waktu-waktu bulan Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan merenungi Al-Quran serta mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kami. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai obat penawar hati kami. Ya Allah, jadikan Al-Quran ya sebagai ya obat ya hati kami. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.